Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali mahasiswa gizi UAD pada mata kuliah Komunikasi Kesehatan topik ke-10 tentang penyusunan media komunikasi dan analisis efektivitasnya. Jadi slide ini lebih kepada slide yang sifatnya teknis, jadi tidak akan terlalu banyak teori. Dan juga saya mohon teman-teman sebelum mengikuti kuliah ini atau video ini bisa membuka dulu form yang sudah saya sediakan, yang linknya ada di Google Classroom untuk dibuka. Masing-masing kelas sudah punya link sendiri. Lalu identifikasi apa yang perlu dijawab pada form itu, supaya nanti ketika mendengarkan kuliah bisa sambil brainstorming gitu ya untuk mengerjakan tugasnya gitu. Kalau misalnya bisa sambil dilihat di dua device yang berbeda itu lebih bagus gitu. Tapi kalau nggak bisa, misalnya device yang tersedia hanya satu, ya dibaca dulu yang di Google Form lalu nanti bisa mendengarkan rekaman materinya gitu ya. Jadi nanti sambil mencatat kira-kira mau dikembangkan kemana idenya. Oke, baik. Jadi pada topik hari ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat media komunikasi kesehatan gitu ya. Nah ini di samping judulnya itu ada dua contoh postingan di media sosial, yaitu Instagram. Ada dua, yang pertama dari UNICEF Indonesia dan yang kedua dari Gizi Masyarakat Kemenkes gitu ya. Jadi bisa dilihat bagaimana saat ini organisasi-organisasi kesehatan itu menggunakan media massa, media sosial untuk mempromosikan kesehatan gitu ya, dan juga untuk mengedukasi gitu. Jadi misalnya yang di UNICEF itu dia mengangkat tema tentang gizi buruk gitu. Lalu yang di Gizi Masyarakat Kemenkes dia membahas tentang sebuah bahan makanan yang biasa dikonsumsi ketika berpuasa, misalnya kurma. Berapa kalorinya dan berapa karbohidratnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana menyusun sebuah media komunikasi yang bisa maksimal gitu ya dampaknya di masyarakat. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang konsep penyusunan media komunikasi kesehatan, lalu akan masuk ke tahapan penyusunan media komunikasi, dan yang terakhir adalah mengukur efektivitas media komunikasi. Oke, kita akan mulai dengan konsep media komunikasi kesehatan. Jadi, media komunikasi kesehatan disusun untuk menyampaikan pesan terkait kesehatan dalam rangka mempromosikan pola hidup sehat gitu ya. Jadi di media komunikasi kesehatan itu biasanya yang disampaikan itu memang pesan-pesan yang lebih cenderung ke promosi hidup sehat gitu ya. Jadi pencegahan penyakit, lalu bagaimana untuk meningkatkan kesehatan kita seperti itu. Jadi bukan berisi konten-konten yang sifatnya pengobatan gitu ya. Misalnya kayak bagaimana mengobati penyakit gitu. Biasanya jarang, kalau yang ilmiah jarang sekali di media komunikasi kesehatan itu kontennya adalah ke arah sana gitu. Jadi biasanya media komunikasi kesehatan biasanya memang lebih ke arah promotif, jadi pencegahan penyakit dan misalnya peningkatan kesehatan seperti itu, yang sifatnya bukan ke arah ke pengobatan gitu. Lalu yang kedua, penyusunan media ini harus mampu menangkap isu-isu kesehatan di masyarakat dan menyampaikan kembali dalam bahasa yang mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Jadi dalam media yang disampaikan itu harus mampu menangkap isu-isu kesehatan. Jadi apa sih isu kesehatan yang sedang banyak dibicarakan misalnya, atau apa sih isu kesehatan yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan gitu.
di masyarakat dan menyampaikan kembali dalam bahasa yang mudah dimengerti dan diterima masyarakat. Nah, ini penting. Jadi ketika kita membuat sebuah media, itu sangat penting menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi kurangi menggunakan istilah-istilah medis. Kalaupun memang harus menggunakan istilah medis, maka berikan pengertiannya gitu. Jadi masyarakat ketika membaca itu bisa memahami dan meminimalisir resiko kesalahpahaman gitu. Lalu media harus didesain dan direncanakan sedemikian rupa agar menarik minat masyarakat untuk membaca atau menonton. Jadi membuat konten itu bukan hanya sekedar jenis infonya, jadi saya mau menyampaikan apa gitu, tapi juga kita harus mengemas info itu menjadi info yang menarik gitu, sehingga masyarakat itu ketika melihat postingan itu atau info itu di web misalnya itu berhenti dan mau membaca gitu. Jadi dia nggak apa sih nih gitu. Karena terlalu mungkin terlalu monoton misalnya atau bahasanya terlalu susah dimengerti misalnya kayak gitu. Lalu organisasi-organisasi kesehatan baik skala nasional maupun internasional telah menggunakan media sosial dalam melakukan edukasi dan promosi kesehatan. Nah, ini seperti yang ada di mana tadi di halaman judulnya gitu ya. Jadi baik UNICEF, WHO, Kemenkes itu semuanya sekarang itu memiliki media sosial yang mana ada pergeseran gitu. Jadi kalau dulu biasanya menerbitkan dalam bentuk dokumen gitu. Yang biasanya yang mau membaca ya orang-orang yang akademisi misalnya atau praktisi kesehatan misalnya. Nah, sekarang itu bergesernya adalah mereka membuat postingan yang lebih mudah diterima masyarakat gitu melalui media sosial gitu dengan bahasa-bahasa yang lebih familiar di masyarakat gitu sehingga edukasinya itu lebih merata gitu, lebih merata. Kalau dulu kan kayak UNICEF, WHO itu mungkin lebih banyak ke guideline, panduan, pedoman gitu. Dan nanti dari guideline itu diterima oleh tenaga kesehatan misalnya, nah nanti tenaga kesehatan itu akan menerjemahkan dalam bentuk penyuluhan, dalam bentuk mungkin dari dinas membuat poster dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, isu-isu dalam bidang kesehatan apa saja? Nah, ini sebenarnya dicarinya nggak harus di sini gitu, tapi secara garis besar itu di tingkat dunia, itu tingkat internasional itu ada yang disebut dengan Sustainable Development Goals. Jadi tujuan yang akan dicapai oleh negara-negara di dunia itu terhadap isu-isu yang masih menjadi masalah di kancah internasional gitu ya. Misalnya kayak kelaparan gitu. Jadi yang pertama itu adalah no poverty. Jadi kalau bisa no poverty, tidak ada kemiskinan gitu. Lalu yang kedua baru tidak ada kelaparan. Nah, yang ketiga itu ada good health and well-being. Jadi bagaimana mencapai kesehatan yang maksimal gitu dan juga kesejahteraan. Nah, lalu ada edukasi. Jadi kalau SDGs ini disingkat sebagai SDGs itu bukan hanya kesehatan ya. Jadi ini adalah isu-isu secara global gitu. Jadi kesehatan itu salah satu irisannya gitu. Jadi di antara goal-goal ini ada biasanya topik-topik yang memang terkait kesehatan. Misalnya kayak sanitasi, lalu malnutrisi, atau yang ketiga itu jelas terkait dengan kesehatan. Lalu juga ada isu tentang COVID. Nah, sekarang ini kok isu tentang COVID itu sangat banyak dan itu adalah isu yang sangat luas gitu karena COVID itu dampaknya cukup luas baik dari segi ekonomi, baik itu dari segi kesehatan itu sendiri atau juga dari segi psikologi atau psikologi, lalu bisa juga sosial kayak gitu. Jadi COVID itu isunya sangat banyak gitu. Jadi ini bisa digali lebih lanjut apa yang mau kita sampaikan nanti di media misalnya tentang COVID gitu. Saya bisa tentang menyusui, bisa tentang apakah
UMKM atau usaha pangan itu terganggu misalnya kayak gitu. Atau lebih banyak orang yang terkena kemiskinan kayak gitu. Nah, isu-isu ini bisa teman-teman dapatkan di internet ya jelas. Jadi bisa mencari isu-isu ini di internet dan tidak terbatas hanya pada ini. Jadi ini hanyalah contoh gitu yang banyak dibicarakan dan biasanya kalau SDGs itu menjadi tolak ukur program gitu ya. Jadi semua program yang diterapkan itu biasanya arahnya untuk ke pemenuhan SDGs ini. Oke. Itu singkat saja, lalu kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu tahapan penyusunan media komunikasi. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk menyusun media komunikasi? Nah, ini ada 4 tahapannya, jadi ini saya sesuaikan dari yang minggu lalu sudah saya sampaikan gitu ya, jadi dari health campaign gitu ya, health communication campaign, lalu ini saya tambahkan sedikit dan saya sesuaikan. Yang pertama itu mengidentifikasi tujuan dan sasaran pembuatan media. Jadi identifikasi dulu tujuannya. Tujuannya itu kita mau membahas isu apa gitu. Tujuannya misalnya ingin berperan dalam menurunkan angka stunting misalnya kayak gitu. Jadi tujuan kita membuat media itu kita ingin berperan dalam penurunan angka stunting dengan mengedukasi masyarakat misalnya. Lalu sasarannya siapa? Apakah sasarannya itu ibu-ibu saja, atau sasarannya itu bapak-bapak saja, atau sasarannya itu masyarakat secara umum? Nah, itu kita harus menentukan. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu merencanakan pesan apa yang akan disampaikan. Nah, ini jelas penting ya, kontennya apa gitu. Jadi lalu selanjutnya ada menentukan media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi kita mau menggunakan media sosial atau kita mau menggunakan media cetak, misalnya kita cetak brosur, cetak booklet kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah menentukan strategi penyampaian pesan supaya pesan itu bisa diterima dengan baik dan juga memberikan dampak yang maksimal gitu terhadap pengetahuan atau sikap masyarakat terhadap isu kesehatan tersebut. Nah, ini yang pertama adalah identifikasi tujuan dan sasaran pembuatan media. Yang pertama, tentukan tujuan pembuatan media. Apakah sekedar menginformasikan, mengedukasi, atau untuk tujuan praktis. Jadi tadi ya, jadi isu kita tentukan dulu dari isu yang akan kita angkat itu mau kita itu ngasih tips atau kita cuma ngasih informasi. Jadi misalnya ngasih tips itu cara mengatasi anak susah makan misalnya. Itu biasanya lebih ke praktis gitu, tips-tips gitu. Tapi kalau kita cuma mau menginformasi, itu kita kasih tahu masalah-masalah yang biasa muncul pada pemberian makan anak atau tantangan pemberian makan anak. Nah, itu misalnya gerakan tutup mulut, apa-apa. Nah, itu adalah hanya menginformasikan gitu. Atau keduanya, mau menginformasikan kasih keterangannya dulu, pengertiannya apa, kayak gitu. Lalu setelahnya kita berikan tips-tips gitu. Itu terserah dari konten kreatornya ya, mau diisi apa gitu. Lalu tadi tentukan isu apa yang ingin diangkat secara umum, misalnya tentang stunting dan gali lebih mendalam isu tersebut sehingga mendapatkan poin-poin spesifik. Nah, ini ada saya berikan contoh gitu ya. Jadi misalnya tujuan saya adalah meningkatkan praktik pemberian makan anak yang bergizi dan sehat. Jadi jelas di situ ada kalimat praktiknya ya. Jadi di situ pasti akan memberikan tips-tips gitu. Lalu isu secara umumnya adalah tentang pemberian makan anak. Lalu isu spesifiknya adalah pemberian makan anak berbahan dasar lokal. Nanti biasanya arahnya adalah saya memberikan pilihan bahan pangan lokal itu yang bisa dimanfaatkan untuk MPASI itu apa saja dan itu memiliki kandungan gizi yang menonjol apa saja misalnya sehingga itu nanti bisa digabungkan, dikombinasikan sehingga bisa mencukupi kebutuhan gizi anak. Nah, yang kedua bisa saja saya akan membahas isu tentang
pemberian makan anak dengan pengolahan sesuai menu keluarga gitu. Jadi itu terkait ya. Jadi bahan dasarnya lokal lalu diolah sesuai dengan menu yang ada di keluarga itu. Jadi dia tidak dimasak secara terpisah. Nah, setelah tujuan kita juga harus mengidentifikasi sasarannya. Jadi siapa yang akan menjadi target utama media yang kita buat gitu. Jadi misalnya pelajari, jadi misalnya targetnya kita ibu-ibu gitu. Nah, kita harus pelajari karakteristik targetnya. Contoh, ibu-ibu tuh lebih suka info yang sifatnya praktis. Dia nggak akan telaten membaca sebuah narasi yang sangat panjang misalnya di web gitu. Kalau nggak dia memang niat dan meluangkan waktu untuk itu akan sangat susah gitu ya. Jadi baru baca judulnya anaknya udah nangis, baru baca setengah udah tukang sayurnya manggil misalnya kayak gitu. Jadi biasanya ibu-ibu tuh lebih suka yang to the point tapi itu praktis jadi bisa diterapkan gitu. Kalau kita targetnya adalah anak-anak, dia biasanya suka info yang sifatnya ditampilkan dalam bentuk gerakan dan berwarna, misalnya dengan film pendek, animasi pendek, seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh, tadi sasarannya ibu-ibu, lalu karakteristiknya tuh dia lebih suka yang relate dengan masalah yang dihadapi keseharian. Misalnya, kalau anak gerakan tutup mulut atau GTM tuh harus diapakan. Lalu anak makan dilepeh misalnya, apakah itu akan mempengaruhi berat badannya, mempengaruhi gizinya misalnya. Lalu berat badan bayi tidak naik. Nah, itu isu-isu yang relate banget gitu ya sama kehidupan ibu-ibu. Nah, biasanya mereka senang tuh kalau baca judulnya itu pasti berhenti baca gitu. Lalu gunakan bahasa yang sederhana dan praktis karena ibu-ibu itu lebih suka yang praktis gitu, bisa diterapkan gitu, lebih kepada tips-tips yang bisa dilakukan. Nah, nanti kalau teman-teman mengerjakan itu ya tergantung sasarannya apa gitu. Akan berbeda karakteristiknya kalau teman-teman menggunakan sasaran yang berbeda. Misalnya bapak-bapak tuh karakteristiknya apa gitu. Kalau bapak-bapak itu teman-teman bisa coba cek di Instagramnya Ayah Asi gitu. Nah itu bahasanya bapak-bapak banget gitu. Jadi itu adalah pola pikir bapak-bapak yang akhirnya bisa terangkat melalui media sosial yang digarap oleh Ayah Asi gitu. Jadi misalnya ketika mereka membahas isu menyusui, itu dia tidak akan membahas dalam konteks yang misalnya bagaimana ASI berproduksi seperti kalau kita ngajarin ibu-ibu gitu ya. Tapi mereka akan bahas perbandingan misalnya berapa banyak kaleng budget untuk memberi susu kaleng dibandingkan dengan harga tas branded misalnya kayak gitu. Daripada beli susu kaleng mending uangnya bisa buat beliin istri tas branded misalnya kayak gitu. Jadi perbandingannya itu dari sudut pandang bapak-bapak gitu, yang dia itu lebih banyak ke humor, terus biasanya juga agak ke guyonan-guyonan khas bapak-bapak kayak gitu. Jadi ada karakteristik khusus yang mereka mampu tangkap oleh ayah Asi ID gitu, sehingga konten mereka itu sangat disukai oleh bapak-bapak, tapi juga bisa dibaca oleh ibu-ibu gitu. Jadi itu jadi hiburan buat ibu-ibu menyusui gitu ya, karena kontennya lucu-lucu gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan isi pesan. Jadi, tentukan isi pesan secara spesifik, misalnya skop atau lingkup pesannya. Jadi, poin-poin apa saja yang akan masuk dalam pembahasan. Jadi, tadi misalnya dalam pemberian makan anak, itu nggak akan kita mampu membahas semua tentang pemberian makan anak gitu. Nah, kita harus batasi. Kita mau pemberian makan anak tuh mau kita batasi sampai seberapa gitu. Apa saja yang mau kita sampaikan di situ gitu. Lalu yang kedua, yang B, kedalaman pesan. Jadi setiap subtopik yang akan kita ambil, sejauh mana akan kita jelaskan gitu. Kita harus memberikan batasan itu. Jadi luasnya dan dalamnya gitu ya. Nah, ini mengurangi resiko terlalu banyak informasi dalam satu konten media. Jadi biasanya kalau konten medianya itu memang dalam bentuk yang media sosial, biasanya lebih dikemas dalam bentuk yang simple gitu ya, yang padat informasi tapi nggak terlalu banyak tulisan gitu. Nah, berbeda dengan misalnya kita tulis di web atau di blog gitu ya, itu bisa lebih panjang gitu.
Lalu yang ketiga, jangan lupakan tentang validitas pesan. Jadi pesan yang akan disampaikan harus valid atau benar secara keilmuan. Nah, ini saya garis bawahi karena kita menulis sebagai orang yang punya kompetensi di bidang itu gitu. Jadi jangan sampai kita menulis itu tidak berdasar kajian ilmiah. Jadi hanya menurut saya seperti itu. Jadi harus berdasarkan referensi ilmiah. Nah, ini mengurangi resiko persebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kita juga bertanggung jawab untuk mencegah adanya hoax misalnya kayak gitu. Jadi apa yang kita tulis itu harus tervalidasi dengan adanya sumber yang memang kita jadikan rujukan gitu. Misalnya menurut Kemenkes, menurut UNICEF, menurut WHO gitu. Yang kita olah dengan bahasa kita sendiri sehingga bisa disampaikan masyarakat dengan lebih sederhana bahasanya gitu. Nah, ini contohnya gitu. Jadi tema besar, isu besarnya itu tentang gizi remaja misalnya. Nah, gizi remaja itu masalahnya ada banyak ternyata. Jadi isunya itu ada banyak. Misalnya kurang energi kronis, lalu tren diet ekstrim, lalu anemia pada remaja putri. Nah, kita merasa tertarik pada anemia pada remaja putri. Ya sudah, berarti kita KEK dan tren diet ekstrim akan kita singkirkan dulu gitu. Kita nggak akan angkat itu gitu. Lalu kita gali kedalaman bahasannya. Jadi dari anemia itu apa sih yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita gali dari situ gitu. Misalnya saya memutuskan untuk memberikan yang pertama itu gambaran umum anemia remaja misalnya. Lalu faktor-faktor penyebab anemia. Lalu zat gizi yang terkait dengan anemia dan sumbernya gitu. Jadi saya membatasi sifatnya adalah informasi, bukan tips gitu ya. Lalu saya akan membahas tentang anemia itu sampai sejauh itu. Jadi hanya akan membahas tentang gambaran umum, faktor penyebab dan zat gizi yang terkait dengan anemia dan sumbernya gitu. Saya nggak akan membahas lebih jauh dari itu. Misalnya kayak saya tidak akan membahas tentang bagaimana pembentukan hemoglobin dari zat gizi besi misalnya, nggak akan bahas sampai situ. Jadi hanya gambarannya, faktor-faktornya, lalu zat gizi apa sih yang terkait dengan anemia. Lalu kita harus cari referensinya. Jadi kita mau dari buku, jurnal ilmiah, atau web resmi organisasi kesehatan. Jangan sampai kita membuat sebuah konten itu berdasarkan akun-akun atau web-web yang .com gitu. Jadi yang nggak jelas, misalnya dietsehat.com kayak gitu, yang mana kita nggak yakin itu sumbernya dari mana gitu. Jadi carilah sumber yang memang valid gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya adalah menentukan media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan. Tentukan jenis komunikasi dan medianya. Jadi, sebelum kita menentukan medianya, kita tentukan dulu jenis komunikasinya. Karena jenis komunikasi mempengaruhi jenis media apa yang akan kita gunakan. Gitu ya. Jadi, misalnya, kalau kita mau menggunakan komunikasi kelompok dan interpersonal, jadi misalnya kita mau konseling misalnya, interpersonal itu kayak gitu ya, konseling atau konsultasi, maka yang akan kita gunakan adalah brosur atau leaflet gitu ya. Atau juga kita bisa membuat booklet, jadi medianya adalah media cetak gitu ya. Jadi misalnya kita spesifikasinya lebih jauh kita detailkan, misalnya booklet bergambar, leaflet bergambar misalnya. Nah, kalau komunikasinya kelompok gitu, jadi tidak melibatkan komunikasi yang sifatnya interpersonal, itu biasanya lebih ke arah PowerPoint gitu. Jadi kalau sekarang semuanya serba PowerPoint ya. Jadi misalnya dalam sebuah penyuluhan saya akan menjelaskan tentang asupan gizi bagi remaja misalnya. Nah, itu bisa dengan PowerPoint. Nah, PowerPoint itu spesifikasinya bisa kita tentukan. Saya mau PowerPoint doang yang hanya tulisan sama gambar, atau saya juga mau tambahkan video pendek misalnya. Nah, itu bisa ditentukan. Atau kalau misalnya kita mau pakai komunikasi massa, kita gunakan media sosial. Maksudnya
media sosial itu kita bisa pakai Instagram, Facebook, YouTube. Nah, itu tergantung kita mau pakai yang mana, bisa pakai Spotify, bisa pakai Twitter misalnya. Nah, di spesifikasinya itu jelaskan lebih lanjut. Jadi media sosial itu luas dan banyak. Kita spesifikasinya kita lebih berikan detail. Misalnya, saya mau pakai infografis Instagram misalnya, atau video YouTube misalnya, atau video Instagram, atau saya mau menyampaikan melalui Instagram Live misalnya. Nah, itu bisa kita tentukan. Jadi kita bikin materinya dulu, habis itu kita akan gunakan Instagram Live misalnya. Nah, tapi kalau Instagram Live memang penting banget kita punya banyak follower gitu ya, jadi banyak orang yang mau nonton gitu. Karena kalau kita gunakan pilihan Instagram Live tapi kita nggak punya cukup follower, nah yang kita ngomong tapi nggak ada yang dengerin gitu. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan strategi penyampaian pesan. Jadi strategi penyampaian pesan sangat menentukan minat audiens dalam membaca dan melihat media. Ini saya membaca sebuah jurnal, tapi dia bukan tentang komunikasi kesehatan, dia tentang iklan, gitu. Jadi tentang marketing, dan saya rasa itu relate gitu ya dengan prinsip-prinsip yang sebenarnya bisa kita kembangkan di media komunikasi kesehatan. Dan mungkin beberapa sudah diterapkan juga gitu. Jadi misalnya dalam menyusun media, selain tim ahli dalam konten yang ingin disampaikan, biasanya dibantu tim kreatif untuk mengemas media menjadi lebih menarik gitu. Jadi misalnya kita minta tolong orang untuk membuat desain grafis gitu. Seperti apa sih membuat poster yang menarik misalnya kayak gitu. Tata letaknya seperti apa, mau digambarin ilustrasi apa gitu. Atau kita bisa minta tolong ilustrator gitu yang menggambarkan ilustrasinya. Misalnya saya pengen membuat narasi tentang ini, terus saya minta dibuatin gambar yang mendukung misalnya. Atau bisa minta tolong animator, jadi membuat film pendek animasi misalnya. Atau membuat film pendek yang menggunakan aktor gitu, maksudnya benar-benar orang, terus ada skripnya kayak gitu. Nah, itu beberapa juga sudah menggunakan seperti itu ya. Jadi kalau kita tonton iklan layanan masyarakat tuh biasanya menggunakan itu ya, film pendek gitu. Kalau yang terakhir tentang COVID tuh ada, tapi saya lupa gitu. Jadi dia ada suami istri gitu, terus istrinya tuh ngomong apa gitu, saya lupa. Tapi dia menggunakan film pendek, jadi dibuat skenario-nya lalu dibuat film pendeknya untuk iklan layanan masyarakat. Nah, dalam menentukan strategi kita harus mengupayakan supaya dampak media itu optimal. Maksudnya gini, kita memang tidak bisa berharap semua orang akan paham dengan pesan yang kita sampaikan gitu. Tapi kita bisa mengusahakan supaya orang yang membaca pesan kita itu semakin banyak, orang yang tertarik membaca juga semakin banyak, dan pesan itu tersampaikan dan bisa dipahami oleh lebih banyak orang gitu. Harapannya dengan seperti itu akan lebih banyak orang yang berubah gitu ke arah yang lebih baik, lebih sehat gitu. Nah, ini yang pertama adalah menyebarluaskan dengan cara up, repost, tag, dan share. Jadi ini sekarang sudah sangat familiar ya kita. Jadi misalnya kayak ini Greenpeace, dia merepost UNICEF gitu, menceritakan tentang dua tetangga gitu membuat jemuran yang warna-warni seperti pelangi gitu. Lalu dia menuliskan di situ misalnya dia membuat pelangi dengan berbagai cara, itu bisa menjadi cara yang mengasyikkan gitu untuk mendorong anak-anak berpikir secara positif. Jadi ada pesannya di situ, lalu mereka kemas dalam bentuk ini foto gitu ya. Nah, itu di-repost oleh Greenpeace gitu, di mana UNICEF sudah punya followers sekian banyak, di-repost oleh Greenpeace sehingga itu akan menjadi lebih banyak yang dijangkau gitu ya. Jadi ini bisa dilihat yang likes ada 46.091 orang gitu.
Jadi ada 46.091 orang yang memberikan tanggapan dan kita bisa bayangkan berapa banyak orang yang membaca yang tidak memberikan tanggapan gitu. Jadi ini menjangkau sangat banyak. Lalu yang kedua, bisa juga menggunakan influencer. Jadi seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia beberapa kali untuk menyebarluaskan info tentang vaksin COVID, tentang penggunaan masker, dia menggunakan influencer. Jadi influencer yang punya follower banyak, dia diminta untuk memposting sesuatu tentang promosi kesehatan gitu. Dan harapannya dengan banyak yang menonton, banyak yang mengikuti, sehingga lebih banyak yang termotivasi untuk melakukan hal yang sama, misalnya dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan lain-lain. Atau kalau marketing itu dia menggunakan jasa iklan, jadi di-push supaya muncul terus gitu ya, di setiap postingan itu muncul terus gitu. Nah ini tapi berbayar ya, yang ini memang berbayar, dan biasanya yang bisa menggunakan jasa iklan ya yang sudah punya funding gitu, yang punya pendanaan yang cukup gitu. Nah, yang kedua adalah repetisi. Jadi orang itu akan lebih teringat kalau itu diulang gitu ya. Nah, jadi penting repetisi itu juga penting, misalnya repost dalam periode tertentu, misalnya contoh di status WA. Jadi kita bikin media yang mana misalnya 2 hari sekali akan saya up lagi, misalnya di status WA. Nah, ketika orang mungkin hari pertama di up, dia nggak baca. Hari kedua dia baca gitu. Dia lewat, apa sih ini? Baca. Itu dia skip gitu, dia nggak terlalu memikirkan isinya. Lalu kita sekian hari lagi kita up lagi, oh ini apa sih, kayaknya kemarin udah di post deh, orang akan baca lagi. Nah, dengan seperti itu orang akan mengingat pesan yang kita sampaikan gitu. Walaupun ini nggak bisa terus-terusan gitu ya, karena kalau terus-terusan orang juga bosan, ini lagi gitu. Jadi harus memang variatif gitu, akan banyak konten yang kita selang-seling gitu postnya. Lalu membuat postingan dalam bentuk serial, ini sering banget di keluarga kita. Jadi ini kita bisa lihat dia membuat postingan utamanya itu tentang cinta gitu. Dia menjabarkan kata cinta itu menjadi beberapa kalimat yang merupakan implementasi dalam pengasuhan anak gitu, dalam dalam mendidik anak gitu. Nah, lalu dia akan setelah membuat postingan utama ini, di postingan-postingan selanjutnya dia akan menjabarkan satu persatu gitu. Misalnya CINTA masing-masing satu. Nah, ini di sini dia meng-highlight bahwa misalnya mau tahu lebih lengkapnya, pantengin terus Instagram Rangkul Yogyakarta ya gitu. Nah, nanti dia secara reguler akan memposting serial gitu. Jadi misalnya ini serinya yang huruf pertama dari cinta adalah C, yaitu cari cara, karena pengasuhan adalah perjalanan panjang. Lalu dia akan lanjut sampai huruf ke-5 gitu. Nah, biasanya dengan cara yang seperti ini orang akan tertarik untuk mencari postingan utamanya gitu. Jadi misalnya saya buka Instagram, terus saya membuka postingan ketiga gitu. Misalnya yang N, loving the worst of them unconditionally. Jadi misalnya menerima tanpa drama kayak gitu. Nah, terus saya, oh ini yang ketiga ya. Nah, yang lainnya mana gitu. Nah, orang akan nanti scroll dan mencari di Instagram. Oh, ini ternyata ada 5, dan mereka akan baca semuanya gitu. Jadi postingan dalam bentuk serial itu salah satu cara untuk memancing orang untuk membaca gitu. Nah, yang ketiga adalah menggunakan konsep yang unik. Jadi mengangkat isu unik yang relate dengan masyarakat. Misalnya Butejo, kalau teman-teman sudah nonton gitu ya, jadi itu sempat booming gitu. Jadi menceritakan tentang bagaimana ibu-ibu tuh ngerumpi waktu tilek gitu ya. Jadi tilek orang sakit di rumah sakit, tapi sepanjang perjalanan itu yang ada tuh ngerumpiin tetangga gitu. Nah, itu tuh benar-benar relate dengan yang terjadi di masyarakat, sehingga itu terus jadi booming gitu. Orang terus jadi teringat sekali dengan pesan yang disampaikan oleh Butejo. Misalnya Mbok Yo jadi orang itu yang solutif. Nah, misalnya itu orang teringat dengan pesannya karena yang disampaikan itu relate dan itu unik gitu, disampaikan dengan cara yang unik. Jadi
percakapannya itu ada di atas truk gitu. Jadi nggak kayak orang ngomong biasa, tapi benar-benar percakapan itu hampir keseluruhan cerita itu terjadi di atas truk gitu. Gitu. Jadi itu adalah cara yang sangat kreatif untuk mengangkat sebuah isu gitu dan membuat orang sangat teringat dengan apa yang mereka sampaikan di dalam filmnya gitu. Lalu membuat konten yang mencolok, mendorong orang untuk berhenti dan membaca gitu. Jadi misalnya di sini gambarnya adalah dua orang anak-anak yang sedang tertawa gitu secara umum tidak ada yang menarik gitu. Tapi ketika kita baca tulisannya, my brother and I used to live in peace like every child in the world gitu. Langsung apa ya kayak gitu. Terus ketika kita baca, oh ternyata ini adalah postingan tentang anak-anak di Suriah gitu. Sehingga mereka itu punya keinginan untuk hidup damai kayak anak-anak di tempat yang lain gitu. Nah, biasanya kalau sudah kita berhenti, oh tentang Suriah ya gitu. Sedih ya kalau anak-anak di sana ternyata nggak bisa kayak anak-anak di Indonesia main bebas kayak gitu, di sana serba ketakutan gitu. Nah, biasanya kita terus berhenti membaca dan mau membaca captionnya gitu biasanya. Tapi kita akan tertarik oleh gambar yang ditampilkan. Gitu. Kayak kalau misal kita browsing di Google, terus kita mencari sebuah tema gambar gitu, kita akan tertarik, akan tertuju pada postingan-postingan yang unik gitu ya, yang yang nggak standar gitu biasanya. Jadi dari sekian banyak gambar yang muncul di Google, kalau kita bisa membuat gambar yang unik, biasanya orang akan cenderung membuka itu dan membaca. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata yang memancing respon. Nah, ini biasanya yang relate dan isu-isu sensitif gitu ya. Jadi misalnya nih kayak ini banyak banget di-share di WhatsApp gitu. Jadi kita siapa? Ibu-ibu. Kita maunya apa? Kurus. Kita sukanya apa? Makan. Jadi dari gambar ini tuh memunculkan dua hal yang saling bertentangan gitu. Jadi pengennya kurus tapi sukanya makan. Nah, biasanya ini relate banget dan memang memancing orang jadi iya ya aku juga kayak gitu gitu. Jadi dia memancing orang untuk merasakan hal yang sama gitu sehingga biasanya orang terus suka gitu, suka baca, suka menonton gitu. Nah, misalnya yang kedua, ini ada logika cewek. Aku kan udah diet 2 hari, jadi makan lebih dikit nggak apa-apa lah. Nah, ini biasanya kalau diet kayak gitu ya. Jadi kadang kalau udah diet itu karena merasa udah 2 hari bersusah payah menahan, terus nggak apa-apa lah makan lebih banyak gitu. Padahal itu adalah awal mula dietnya jebol gitu. Nah, ini adalah kata-kata yang yang kontradiktif sebenarnya. Jadi atau provokatif gitu ya. Jadi dia itu menyajikan dua hal yang bertentangan antara yang ideal dengan yang realita gitu sehingga orang itu akan terprovokasi, akan terdorong untuk berkomentar kayak gitu. Misalnya, "Ih lucu kayak gitu." "Iya nih bener nih." Misalnya kayak gitu. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke mengukur efektivitas media komunikasi. Ya, jadi sebelum kita masuk ke mengukur efektivitas media, kita akan tonton video perbandingan paru-paru orang sehat dan orang merokok. Jadi bisa dilihat gambarnya gitu supaya nanti ketika kita mengukur efektivitas komunikasi itu kita lebih dapat gitu feel-nya. Oke. Nah, kita tonton ya. Oke. Nah, itu adalah kondisi paru-paru perokok yang mana banyak orang mungkin tidak tahu gitu. Mungkin yang dipikirkan adalah merokok itu paru-parunya baik-baik saja gitu ya karena tidak ada gejala yang dirasakan. Nah, ini kalau sudah kronis
akhirnya jadinya seperti itu. Jadi pertama permukaan jadi sangat hitam dan banyak bagian yang rusak gitu ya, jadi tidak berfungsi, lalu dia juga tidak bisa mengembang dengan sempurna. Itulah kenapa para perokok biasanya kalau sudah bertahun-tahun akhirnya seringkali ada gejala misalnya sesak kayak gitu, dan juga misalnya ada kanker paru-paru. Nah, misalnya nih video ini kita tontonkan kepada orang gitu ya dalam sebuah penyuluhan berhenti merokok. Nah, kita tahu bahwa efektivitas proses komunikasi yang kita sampaikan melalui media itu dapat diukur dengan dua, dengan kualitatif seperti yang kemarin kita bahas gitu ya. Jadi kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama kualitatif itu secara deskriptif. Jadi orang itu ditanyakan secara verbal gitu, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, bagaimana tanggapannya dia kayak gitu. Nah, ini variabel yang dapat diukur itu bisa diukur salah satunya atau kita semuanya mau diukur juga boleh, tapi biasanya hanya diambil salah satunya. Misalnya sikap, persepsi, dan praktik yang diambil secara deskriptif, yaitu tadi ditanyakan. Jadi setelah nonton video tadi, bisa ditanyakan tentang persepsinya ke Bapak yang mungkin menjadi salah satu peserta. Nah, Pak, setelah nonton video tersebut, pendapatnya Bapak bagaimana tentang merokok? Gitu. Nah, Bapaknya itu akan menjelaskan, kalau saya sih kaget ya Mbak, saya belum pernah nonton yang seperti ini misalnya. Saya kira ya merokok itu cuma dampaknya ya sesak, tapi saya nggak berpikir kalau paru-parunya bakal seperti itu bentuknya misalnya kayak gitu. Itu adalah persepsi gitu ya. Nah, kalau pertanyaan tentang sikap, pertanyaannya adalah setelah menonton video tersebut, apakah Bapak jadi ingin berhenti merokok gitu. Bapaknya akan bilang, oh ya enggak Mbak. Nah, berarti sikapnya dia tidak berubah, tidak ada perubahan sikap setelah menonton video tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kuantitatif. Nah, kalau yang kuantitatif juga sama, yang diukur sebenarnya bisa dari sikap, persepsi, dan praktik, atau pengetahuan juga bisa gitu. Tapi dia bisa dijadikannya secara numerik, jadi jawabannya itu sudah dipersiapkan. Kalau kualitatif itu kan jawabannya nggak dipersiapkan, jadi terserah bapaknya mau jawab kayak gimana gitu. Nah, kalau yang kuantitatif itu sudah disediakan, jadi seperti teman-teman mengerjakan pretest atau post-test gitu. Biasanya di pengetahuan itu suruh memilih rokok mengandung zat nikotin yang berbahaya bagi kesehatan. Nah, dia jawabnya apa? Kalau dia benar, jawabannya skornya 1. Kalau salah atau tidak tahu, berarti jawabannya skornya 0. Nah, dari beberapa poin pertanyaan tentang pengetahuan itu nanti akan dijumlah. Nah, setelah itu di rata-rata gitu. Sama, sikap juga sama, cuman yang berbeda adalah jenis pertanyaannya. Jadi pertanyaannya bukan yang jawabannya ya tidak tahu, tapi bagaimana sikap Bapak. Jadi menurut Bapak klinik berhenti merokok itu efektif membantu perokok nggak Pak untuk berhenti merokok gitu. Nah, tergantung kita harapannya gimana. Kalau penelitinya akan mengarahkan jawabannya ke setuju, berarti kalau dia jawab setuju, nilainya paling besar. Kalau tidak setuju, nilainya paling kecil. Gitu ya. Lalu kalau praktik, saya membersihkan semua benda yang terkait dengan merokok, gitu. Atau membersihkan itu maksudnya membuang gitu ya. Nah, kalau dia jawabannya ya, seperti yang kita pelajari kemarin ya, ini terkait dengan lingkungan fisik, kalau dia berubah itu harusnya ya lingkungannya dia juga dikondisikan supaya mendukung perubahan gitu. Nah, ini salah satunya, kalau dia jawabannya ya, dia dapat skor 1. Kalau dia jawabannya tidak, dia jawabannya dapat skor 0 gitu. Nah, masing-masing pengetahuan dengan kelompok ini, jadi pertanyaan kelompok pengetahuan, pertanyaan kelompok sikap, pertanyaan kelompok praktik, itu bisa dihitung perubahannya gitu. Jadi ditanyakan pretestnya, lalu nanti dibandingkan dengan post-testnya gitu. Kayak teman-teman kemarin sudah lakukan ya. Jadi kalau kemarin yang diukur hanya pengetahuan, bisa saja nanti ketika teman-teman benar-benar praktek itu bisa saja bukan hanya pengetahuan tapi juga sikap dan praktik. Jadi
di depan ditanyain, di belakang ditanyain, lalu dibandingkan skornya gitu ya. Nah, ini adalah hasil kerja teman-teman gitu ya. Jadi kemarin rata pretestnya sebelum teman-teman dapat materinya itu yang paling tinggi kelas B dengan 58 gitu. Dua kelas yang lain itu ya beda tipis lah. Dengan rata-rata akhirnya itu 54 gitu ya. Jadi yang kelas C itu masih di bawah rata-rata. Kalau yang kelas A juga sedikit di bawah rata-rata, tapi yang paling tinggi kelas B. Nah, setelah diberikan materi, ternyata yang kenaikannya paling besar itu juga kelas B. Jadi yang kelas A itu naiknya cuma 18 skornya rata-ratanya, yang kelas B itu 23, yang kelas C itu 17, hampir sama ya dengan kelas A gitu. Jadi dari keseluruhan proses komunikasi yang saya lakukan dengan cara memberikan informasi melalui PowerPoint, ternyata kenaikannya rata-ratanya dari 3 kelas yang saya ajar itu hanya naik 19 poin gitu. Nah, kira-kira kalau 19 poin itu cukup baik atau enggak gitu. Harapannya kita sebenarnya berapa sih targetnya naiknya misalnya kayak gitu. Kalau misalnya itu masih belum sesuai target ya berarti memang komunikasi saya ada yang perlu diperbaiki gitu. Nah, beberapa teman kemarin memang skornya justru turun gitu. Saya nggak paham juga kenapa di nilai pretestnya misalnya 60 malah di post testnya 40 gitu. Saya nggak tahu apakah kondisinya yang berbeda atau karena justru setelah belajar jadi malah tambah bingung misalnya buat jawab soal gitu. Oke, nah nanti untuk kelas B yang mendapatkan nilai paling tinggi saya akan berikan apresiasi, nanti akan ada tambahan skor untuk kuis gitu. Mungkin 10 poin atau 20 poin untuk semua siswa di kelas B yang sudah belajar dengan baik gitu dibandingkan dengan 2 kelas yang lain. Jadi akan saya berikan tambahan skor gitu ya. Jadi untuk bonus. Oke, jadi ini adalah perbandingan hasil belajar teman-teman gitu. Sebelum mulai belajar itu sudah punya modal sebesar 54. Nah, setelah ditambah dengan pengetahuan, ternyata ada pertambahan sekitar 19 poin. Atau kalau dihitung itu berarti rata-rata jawaban benarnya itu bertambah 2 gitu. 2 jawaban benar. Oke, baik. Nanti teman-teman akan mengerjakan tugasnya. Untuk materinya sekian saja. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya.